Miao Xin merasakan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Lu Yun telah mempermainkannya dari awal hingga akhir. Cintanya Gu tidak berpengaruh sama sekali pada Lu Yun. Adapun mengapa itu tidak berhasil, Miao Xin tidak tahu. Tapi dia jelas tidak percaya alasan yang diberikan Lu Yun. Miao Xin belum pernah mendengar konstitusi semacam ini dan tidak akan pernah percaya bahwa konstitusi semacam ini ada. Kebal terhadap semua racun, itu bertentangan dengan langit. Lu Yun pasti tidak ingin menceritakan bagaimana dia menghilangkan racun cinta, jadi dia membuat alasan yang konyol. Itu pasti. Dapat dimengerti jika Miao Xin berpikir demikian, karena bahkan Lu Yun sendiri tidak memahami tubuhnya. Pernahkah Anda melihat orang normal yang darahnya bisa tertelan? Lu Yun pernah melihatnya sebelumnya. Dia sendiri. Alasan mengapa Lu Yun menunggu di sini bersama Miao Xin sekarang karena dia bosan bukan karena dia bosan, tetapi karena dia sendiri merasa aneh. Miao Xin mengatakan bahwa dia telah jatuh di bawah mantra cintanya, tetapi dia tidak merasakan apapun. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Miao Xin mencoba menakutinya. Ibarat sistem imun tubuh sendiri, ketika ada virus yang menyerang, jika daya tahan tubuh cukup kuat maka tubuh tidak akan merasakan apa-apa. Tubuh Lu Yun seharusnya seperti ini. Pengaruh serangga Gu padanya sangat kecil, mendekati nol, jadi tentu saja dia tidak akan merasakan apapun. Tentu saja Miao Xin tidak mengetahui hal ini. Yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah keterkejutan dan ketakutan. Jari-jari Lu Yun terjepit di leher Miao Xin, matanya dingin, seperti dewa jahat tanpa emosi. Suka wewangiannya dan menghargai batu gioknya. Tidak ada. Siapapun, laki-laki atau perempuan, cantik atau jelek, akan diperlakukan sama oleh Lu Yun selama mereka berani menaruh pikirannya di kepala Lu Yun. Mentalitas ini juga terkait dengan 7 saudara perempuan Lu Yun. Ketika Anda memiliki 7 saudara perempuan yang menakjubkan, semua wanita lain tampaknya telah berubah menjadi kerangka berwarna merah muda. Betapapun cantiknya dia, bisakah dia secantik saudara perempuanku? Oleh karena itu, jika pihak lain melakukan kesalahan, Lu Yun tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan hanya karena pihak lain memiliki kulit yang bagus. Ini adalah kasus ketika berhadapan dengan Miao Xin. Jari-jari Lu Yun terus mengerahkan tenaga. Miao Xin hampir memutar matanya, akhirnya percaya bahwa pria di depannya benar-benar akan membunuhnya. Maafkan aku bisa memberitahumu, pengalaman hidup Xiao Qin gratis. Miao Xin hampir kehabisan napas dan menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mengucapkan kalimat seperti itu. Lu Yun tidak melepaskannya, masih memegang erat Miao Xin. Mata Miao Xin penuh keputusasaan. Saya menyesal mengapa saya harus memprovokasi orang yang begitu jahat. Menjagamu lebih berguna daripada membunuhmu. Tepat ketika Miao Xin mengira dia sudah mati, Lu Yun akhirnya melepaskan tangannya dan berkata dengan dingin. Miao Xin sudah setengah melangkah ke neraka dan akhirnya lolos dari kematian. Bagaimana dia berani memikirkan tentang Lu Yun? Dia buru-buru berkata dengan ketakutan, terima kasih Tuan Lu karena tidak membunuhku. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, jangan membunuh. Kamu berani menyihirku. Hidupmu sudah menjadi milikku. Itu hanya disimpan sementara di tubuhmu. Aku dapat mengambilnya kembali kapan saja. Seperti yang Lu Yun katakan tadi, menjaga Miao Xin lebih berguna daripada membunuhnya. Miao Xin mengetahui pengalaman hidup Xiao Qin, yang merupakan alasan utama mengapa Lu Yun memutuskan untuk tidak membunuhnya untuk saat ini. Tapi sangat mustahil untuk menjadi jimat penyelamat nyawanya. Jika Miao Xin merasa benar sendiri dan mengira dia memiliki informasi tentang pengalaman hidup Xiao Qin, Lu Yun tidak akan berani membunuhnya, maka Lu Yun hanya bisa memberikan 2 kata padanya, bodoh. Hati Miao Xin bergetar. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud dari apa yang baru saja dikatakan Lu Yun? Ini adalah peringatan baginya untuk patuh, jika tidak, Lu Yun bisa membunuhnya kapan saja. Miao Xin menunduk dan tetap diam. Tiba-tiba, dia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah-olah ada benda tajam yang dimasukkan ke dalam pikirannya. Itu sangat menyakitkan. Miao Xin tahu bahwa ini pasti perbuatan Lu Yun, jadi dia segera menutupi kepalanya dan memohon belas kasihan, Tuan Lu, mohon ampun. Miao Xin, pasti akan menuruti kata-kata Tuan Lu mulai sekarang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, rasa sakit di pikiran Miao Xin segera hilang. Miao Xin memandang Lu Yun dengan ketakutan yang mendalam. Sungguh konyol untuk mengatakan bahwa dialah yang mengambil inisiatif untuk menargetkan Lu Yun terlebih dahulu dan akan menggunakan Love Gu untuk mengubah Lu Yun menjadi alatnya. Sebaliknya, Miao Xin menjadi orang yang dikendalikan. Lu Yun memandangnya dengan ringan dan berkata, saya tidak pernah suka mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah, tetapi selalu ada beberapa orang bodoh yang akan menimbulkan masalah bagi saya. Anda hanya berpikir bahwa saya, Tuan Yuntian, hanyalah sebuah lelucon. Anda pikir Anda luar biasa. Anda mengira Anda juga bisa mendapatkan semua penghargaan yang saya miliki, tetapi Anda tidak mau repot-repot melakukannya, karena hanya badut yang bisa mendapatkan perhatian dengan cara ini. Di mata orang-orang sepertimu, aku, Lu Yun, adalah seorang badut. Petik 2. Lu Yun sepertinya menertawakan dirinya sendiri, tapi jelas ada sedikit ketidakteraturan di sudut mulutnya. Ia telah membuktikan dengan tindakan nyata siapa badut sebenarnya. Dia bisa disebut dewa di dunia sekuler, dan dia juga bisa disebut dewa di kalangan kultivator. Ini adalah kesombongan Lu Yun.
Dia adalah orang yang benar-benar memiliki kebanggaan yang terukir di tulangnya. Hanya saja biasanya sangat sedikit orang yang memperhatikan hal ini. Hanya ketika orang-orang itu benar-benar memprovokasi Lu Yun, mereka akan terkejut saat menyadari bahwa pria yang disebut dewa di dunia sekuler ini tidak hanya berusaha menyenangkan orang lain, tetapi juga benar-benar bangga. Miao Xin sangat terkejut, matanya tertuju pada Lu Yun, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saya hanya merasa suasana hati saya sangat rumit. Dia datang ke Lu Yun jelas bukan karena kekuatan Lu Yun. Hasil dari pertandingan pembunuhan itu sebenarnya tidak penting bagi Miao Xin. Dia hanya ingin menyelesaikan suatu tugas. Alasan mengapa dia menemukan Lu Yun adalah karena Lu Yun tidak akan seburuk orang biasa, membuat permainan menjadi tidak menarik, dan Miao Xin sangat yakin bahwa dia dapat mengendalikan Lu Yun melalui Cinta Gu. Dalam analisa terakhir, Lu Yun hanya dianggap olehnya sebagai alat yang baru saja lulus ujian. Alat manusia, sebuah kata yang sangat kejam. Tapi memang begitulah adanya. Alasan mengapa Miao Xin menganggap Lu Yun sebagai alat, pada analisis terakhir, berasal dari semacam rasa jijik di hatinya, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memanipulasi Lu Yun ke telapak tangannya. Seperti yang dikatakan Lu Yun sendiri barusan, banyak orang yang merasa terlalu percaya diri menganggap dia, Tuan Yuntian, adalah lelucon. Miao Xin juga seperti ini sebelumnya. Tapi sekarang, dia tidak berani berpikir demikian. Dia sekarang merasa seperti dia adalah lelucon. Jadi ketika dia mendengar Lu Yun mengucapkan kata-kata itu, emosi Miao Xin campur aduk. Bisakah kamu ceritakan sekarang tentang pengalaman hidup saudara perempuanku yang keenam? Setelah hening beberapa saat, Lu Yun tiba-tiba bertanya. Miao Xin kembali sadar, mengangguk dan berkata, saya dari Xinjiang Selatan. Aku tidak bertanya padamu, aku bertanya pada adik keenamku. Begitu Miao Xin membuka mulutnya, dia diinterupsi dengan kejam oleh Lu Yun. Dia sama sekali tidak tertarik dengan urusan Miao Xin. Bahkan jika Miao Xin ingin mengendalikan dirinya melalui Cinta Gu dan membiarkan dirinya berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan, Lu Yun tidak tertarik sama sekali. Dia hanya peduli pada Xiao Qin. Kehidupan Miao Xin untuk sementara disimpan karena alasan ini. Miao Xin tercekik oleh ini, dan sedikit kebencian tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia menjelaskan, pengalaman hidup Xiao Qin terkait dengan klan Gu di Xinjiang Selatan. Ibunya adalah pemimpin klan kami. Kata-kata Miao Xin tidak diragukan lagi memperkenalkan identitasnya sendiri, karena dia berasal dari suku Gu di selatan Xinjiang. Klan Gu Xinjiang Selatan. Lu Yun tidak tertarik pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar bahwa Miao Xin berasal dari klan Gu, dan kepala keluarga klan Gu adalah ibu Xiao Qin, dia menjadi semakin penasaran. Dia memberi isyarat agar Miao Xin terus berbicara. Kami, suku Gu, awalnya adalah cabang dari kultus penyihir kuno, tapi sejak Gunung Jiexing ditutup, kami kehilangan kontak dengan kultus penyihir kuno. Selama bertahun-tahun, kami bersembunyi di Xinjiang Selatan dan jarang muncul di depan umum. Hingga 5 tahun lalu, kutukan tiba-tiba menimpa kami. Selama kutukan itu, kecuali anggota suku di bawah umur, tubuh orang lain mengalami beberapa perubahan. Tingkat penuaan kita sangat cepat. Banyak orang berubah dari muda menjadi beruban hanya dalam beberapa bulan. Tunggu sebentar. Lu Yun mendengarkan dengan penuh minat dan hampir mempercayainya, tetapi mendapati bahwa Miao Xin menjadi semakin keterlaluan saat dia berbicara, jadi dia buru-buru menyela. Kamu bilang klan Gumu telah dikutuk, dan kecuali anak di bawah umur, semua orang menua dengan sangat cepat. Ya, apa masalahnya? Miao Xin tampak sangat sedih dengan interupsi Lu Yun lagi. Sangat sulit untuk menceritakan kisah yang lengkap, bahkan lebih sulit daripada jalan menuju Su. Lu Yun berkata, kamu berani bertanya padaku ada apa denganmu, tapi itu masalah besar. Karena kamu bilang kamu cepat tua, kenapa aku tidak melihatnya dalam dirimu? Lu Yun memandang Miao Xin dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Pikiran, Anda dikutuk 5 tahun yang lalu. Menurut apa yang baru saja Anda katakan, Anda berubah dari muda menjadi tua dalam beberapa bulan. Apakah memang tidak ada cerita yang dibuat untuk membodohi orang? Bagaimana Lu Yun bisa mempercayai omong kosong Miao Xin? Bisakah kamu mendengarkan dulu apa yang ingin aku katakan? Disela oleh Lu Yun berkali-kali, Miao Xin juga menjadi sedikit tidak sabar, tetapi dia segera menyadari bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Lu Yun dengan sikap seperti itu. Jadi dia berubah pikiran dan berkata, Tuan Lu, tolong dengarkan dulu apa yang saya katakan. Kutukan itu benar, dan juga benar bahwa tubuh saya menjadi lebih muda. Kalimat ini pada dasarnya kontradiktif. Tapi kali ini Lu Yun tidak mengganggu pikiran Miao Xin, dan bersiap untuk mendengarkan kata-katanya dalam hati dan melihat apakah dia bisa memberi tahu alasannya. Jika Miao Xin kedapatan tidak mampu menjelaskan dirinya sendiri, dia akan dihukum berat. Miao Xin mengatur ulang pikirannya dan berkata, pada awalnya, tubuh kami memang menua dengan cepat, yang membuat kami takut untuk sementara waktu. Tapi kemudian, seorang pria misterius tiba-tiba datang ke klan Gu kami. Dia membawakan kami ramuan ini, tubuh kami pulih dengan cepat. Dia tidak hanya pulih, tetapi dia juga menjadi lebih muda dari sebelumnya. Petik 2. Pil kecantikan. Lu Yun sebenarnya tidak menyela dengan sengaja, dia juga tidak banyak bicara, tapi dia benar-benar tidak bisa menahannya. Itu keterlaluan. Miao Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan pil kecantikan. Pil kecantikan hanya dapat membuat penampilan Anda tetap awet muda, tetapi tidak dapat mengembalikan fungsi tubuh Anda.
Namun ramuan yang diberikan pria misterius itu kepada kami memulihkan segalanya mulai dari penampilan hingga fungsi tubuh hingga saat kami masih muda, jadi kami merasa sangat ajaib dan sangat bahagia. Awalnya kami mengira kutukan telah hilang, namun setelah beberapa saat, tubuh kami mulai menua kembali dengan cepat. Saat itulah kami menyadari bahwa ramuan yang diberikan oleh pria misterius itu tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kutukan tersebut, hanya dapat membuat kutukan tersebut tidak efektif untuk jangka waktu tertentu. Untungnya, pria misterius itu sesekali mengirimi kita pil. 2 kali pertama, dia memberi kami obat mujarab secara gratis, tetapi pada kali ketiga, dia mengajukan permintaan aneh kepada kami. Petik 2. Berbicara tentang ini, Miao Xin tiba-tiba berhenti. Lu Yun sepertinya menyadari sesuatu dan bertanya, membunuh kompetisi. Miao Xin menatap Lu Yun dengan heran, lalu mengangguk dan berkata, dia tidak menginginkan imbalan apapun dari kita. Dia hanya mengatakan bahwa setiap kali dia datang, dia ingin kita mengirim sekelompok orang untuk saling membunuh, dan hanya satu orang yang akan selamat pada akhirnya. Apakah ini yang disebut kontes pembunuhan? Itu terlalu kejam. Lu Yun mengerutkan kening dan berkata, jadi apa yang diinginkan orang itu? Apakah karena dia menyukai kesenangan yang kejam dan berdarah seperti ini? Miao Xin menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang tahu? Dia pasti tidak bisa memberitahu kita alasan sebenarnya. Dia hanya mengatakan bahwa dia menikmati perasaan ini. Benar-benar mesum, Lu Yun telah memperoleh beberapa pengalaman. Dunia ini penuh dengan hal-hal aneh dan ada banyak jenis orang. Segera Lu Yun berkata dengan ekspresi dingin, jadi, lakukan saja. Ketika Miao Xin melihat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanda tanya, Miao Xin buru-buru menjelaskan, sebenarnya kami tidak setuju pada awalnya, terutama pemimpin klan kami, yang dengan tegas tidak mendukung pendekatan ini, itu terlalu kejam dan tidak etis. Tetapi, pemimpin klan hanyalah satu orang dan tidak bisa menahan tekanan dari 3 tetua dan anggota klan di bawahnya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyetujui perilaku ini. Ketiga tetua tersebut telah memaksa anggota suku untuk mengikuti kompetisi pembunuhan sebelumnya, yang juga menyebabkan banyak konflik antar suku. Nanti, kami menemukan bahwa pria misterius itu hanya meminta kami mengatur agar orang-orang berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan, tetapi tidak menetapkan bahwa mereka haruslah orang-orang dari ras kami sendiri. Jadi setelah berdiskusi, ketiga tetua memutuskan untuk mengirimkan kami wanita yang pandai cinta Gu untuk memilih orang-orang dari dunia luar. Kami hanya perlu mengatur agar orang luar tersebut berpartisipasi dalam setiap kompetisi pembunuhan di masa depan. Orang luar yang terjerumus ke dalam mantra cinta sebenarnya tidak terlalu merasakan sakit saat diminta mengikuti kompetisi pembunuhan. Yang mereka pikirkan adalah jika tidak bertengkar maka yang mati di kemudian hari adalah wanita yang mereka cintai, sehingga mereka tetap merasa bangga sampai mati. Petik 2. Miao Xin berusaha keras menjelaskan. Setelah Lu Yun mendengarkan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, salah. Apa maksudmu mereka masih merasa bangga sampai mati? Ini hanyalah orang-orang egois sepertimu, untuk mengurangi beban di hatimu. Perasaan bersalah, hanya alasan yang dibuat-buat. Lu Yun memandang Miao Xin dengan sangat meremehkan. Dalam keadaan normal, merupakan suatu kehormatan bagi seorang pria untuk mati dalam pertempuran demi wanita yang dicintainya. Tetapi, situasi yang dikatakan Miao Xin sangat berbeda. Pertama-tama, para pria yang jatuh cinta dengan wanita dari suku Gu terpaksa melakukannya. Mereka terpesona oleh cinta, seperti dihipnotis. Di bawah pengaruh hipnosis yang kuat, apalagi seorang wanita, meskipun orang lain adalah seekor babi, selama dia terus memberikan petunjuk kepada sang pria, babi tersebut adalah kecantikan yang tiada taraf. Pria itu pada akhirnya akan mencintai babi itu sampai mati. Bisakah ini disebut cinta sejati? Tentu saja tidak. Jika pada akhirnya pria itu benar-benar mati demi babi, apakah emosi ini akan menyentuh? Tidak akan. Itu hanya akan membuat orang mengira pria ini sakit jiwa. Jadi dari mana datangnya kemuliaan? Satu lagi adalah, para wanita suku Gu ini hanya menganggap laki-laki itu sebagai alat. Setelah kelompok ini mati, mereka akan terus menggantikan kelompok berikutnya. Jadi orang-orang itu mati secara tidak adil. Lu Yun cukup beruntung dianggap sebagai salah satu dari orang-orang ini oleh Miao Xin. Tapi dia pria yang tangguh. Mendengar suara Lu Yun yang sedikit sinis, Miao Xin menundukkan kepalanya dan tetap diam. Saya harus mengatakan bahwa Lu Yun memiliki pemahaman yang sangat akurat tentang pemikiran mereka. Ini awalnya adalah permainan penipuan. Para tetua suku Gu menghibur mereka dan berkata bahwa para pria ini bersifat sukarela dan Anda tidak perlu merasa bersalah. Sungguh suatu hal yang sangat membahagiakan bahwa mereka bisa mati demi wanita yang mereka cintai. Faktanya, itu semua hanya alasan. Miao Xin tahu betul bahwa semua alasannya hanyalah membiarkan mereka memikat orang-orang itu agar mati dengan pikiran tenang. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa hanya satu orang yang berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan ini yang akan bertahan pada akhirnya. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu, kan? Saya awalnya adalah seorang ahli perkakas, dan saya memenangkan kompetisi ini, tetapi bagaimana dengan kompetisi berikutnya? Menurut Miao Xin, mereka dikutuk, dan pria misterius itu sesekali datang dan mengantarkan pil. Ramuan ini bersifat jangka pendek. Artinya, masalahnya tidak dapat diselesaikan secara mendasar. Jadi persaingan pembunuhan seperti ini akan terus berlanjut selamanya.
Jumlah orang yang meninggal dalam satu waktu mungkin tidak banyak, namun seiring berjalannya waktu menjadi angka yang sangat menakutkan. Dan mereka yang selamat dari kompetisi pembunuhan terakhir pasti akan diatur oleh mereka untuk berpartisipasi di lain waktu. Jadi akibat akhirnya adalah kematian. Kecuali orang itu bisa menang setiap saat. Miao Xin tidak membantah dan terus diam. Rupanya Lu Yun benar. Kenyataannya sangat kejam. Bagi kebanyakan orang, saat mereka jatuh ke dalam mantra cinta, kesudahannya benar-benar hancur. Miao Xin tidak bisa membantah. Lu Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan dingin, pemimpin klanmu sebenarnya setuju dengan hal ini. Sepertinya dia bukan orang baik. Meskipun pemimpin klan adalah Ibu Xiao Qin, Lu Yun tetap memarahinya karena tidak menjadi orang baik. Ketika salah satu dari orang-orang Anda meninggal, hati Anda sakit, tetapi ketika orang-orang di luar meninggal, itu tidak masalah, bukan? Meskipun setiap orang memiliki sisi egois, titik awal bagi orang-orang suku Gu ini adalah bertahan hidup untuk diri mereka sendiri. Tapi Lu Yun benar-benar tidak setuju dengan perilaku membunuh orang lain untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi, jika Ibu Xiao Qin benar-benar orang seperti itu, tidak perlu mengenalinya. Lu Yun menggelengkan kepalanya karena kecewa, tapi kali ini, Miao Xin tidak tinggal diam, tapi berargumen, kamu salah paham tentang pemimpin klan kami adalah orang baik. Orang baik, mata Lu Yun berbinar dan dia bertanya, apa bagusnya? Miao Xin menjelaskan, meskipun sang patriark diam-diam menyetujui perilaku kami, dia dengan tegas menjelaskan bahwa ketika kami pergi keluar, kami tidak dapat menyihir orang dengan santai. Di masa lalu, mereka yang terkena mantra cinta bukanlah orang baik, dan kebanyakan dari mereka memang pantas mati. Petik 2. Jika kamu mengatakan itu, kamu masih memiliki hati nurani. Saat Lu Yungang hendak memujinya, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan seluruh wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. Maksudmu, aku, Lu, pantas mati. Ini pasti sesuatu yang Lu Yun tidak pernah berani bayangkan dalam mimpinya. Dia jujur dan tak tertandingi dalam kesatriaan, dan dipuji sebagai Raja Ilahi oleh orang lain. Namun, di mata Miao Xin, dia sebenarnya diklasifikasikan ke dalam kategori pantas dihukum mati. Bukankah ini sebuah lelucon besar? Gadis ini tidak baik, dia buta. Lu Yun tidak senang saat itu juga. Namun, Miao Xin tiba-tiba berkata dengan perasaan bersalah, Tuan Lu, Anda bukanlah orang yang pantas mati. Tanda tanya, haha, tentu saja tidak. Lu Yun tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa mencibir sebagai jawaban, menatap Miao Xin dengan dingin untuk melihat penjelasan apa yang bisa dia berikan. Mata Miao Xin berkedip sedikit dan dia berkata, sebenarnya, apa yang dikatakan Tuan Lu barusan tidak terlalu akurat. Poin yang mana? Seseorang selamat dari kontes pembunuhan. Kemudian dia mati di game berikutnya. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Miao Xin mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, orang itu masih hidup dan sehat, dan dia telah menjadi anggota klan Gu kita. Apa yang terjadi? Lu Yun tampak terkejut. Miao Xin memandang Lu Yun dengan aneh dan berkata dengan nada yang rumit, sebenarnya, wanita dari suku Gu kita tidak sekejam yang dibayangkan Tuan Lu. Jarang sekali seseorang mengembangkan perasaan nyata terhadap seseorang saat bergaul dengannya, tetapi perasaan itu memang ada. Petik 2. Setelah mendengar penjelasan Miao Xin, Lu Yun tiba-tiba mengerti. Dia mengangguk dalam diam dan berkata, itu benar. Bahkan jika kamu bergaul dengan anjing untuk waktu yang lama, kamu masih memiliki perasaan. Petik 2, petik 2. Miao Xin tidak tahu bagaimana menyangkal metafora yang begitu jelas. Tidak peduli bagaimana perasaan itu muncul, selama wanita dari suku Gu kita memiliki perasaan yang sebenarnya, ada kemungkinan dia bisa menyelamatkan nyawa pria itu. Biarkan pria itu menikahi gadis dari klan Gumu dan kemudian bergabung dengan klan Gumu. Setengah benar, Miao Xin semakin mengagumi kebijaksanaan Lu Yun, dan dia menebak sebagian darinya dengan sangat cepat. Namun ada satu langkah yang sangat penting. Sumpah. Sebelum sang pria mengikuti kompetisi pembunuhan, wanita Gu harus bersumpah di depan ketiga tetua bahwa dia benar-benar mencintai pria tersebut dan bersedia menikah dengannya. Dengan cara ini, ada kemungkinan tertentu untuk menyelamatkan pria tersebut dan menjadikannya anggota klan Gu. Setelah menikah dengan seorang pria, wanita Gu tidak perlu lagi keluar untuk merayu pria lain. Premis dari semua ini adalah bahwa pria tersebut harus memastikan bahwa dialah yang bertahan dalam kompetisi pembunuhan yang akan datang. Jadi risikonya tinggi. Setelah wanita Gu menyelesaikan sumpahnya, tetapi pria tersebut meninggal dalam pertandingan pembunuhan berikutnya, wanita Gu akan dihukum berat. Aturan-aturan ini ditetapkan oleh ketiga tetua. Tujuannya tentu saja untuk khawatir bahwa semua wanita Gu akan mengadopsi pendekatan ini dan memilih untuk menikah dengan pria yang mereka bawa kembali. Maka pasti akan semakin sedikit orang yang mau keluar dan membuang racun di masa depan. Semua orang berharap untuk menyerahkan kejahatan ini kepada anggota suku lainnya. Alasan mengapa Miao Xin sangat membela pemimpin klan mereka adalah karena pemimpin klan telah memenangkan kesempatan ini untuk mereka. Awalnya, sesuai dengan keinginan ketiga tetua, mereka dengan tegas menentang perasaan yang sebenarnya terhadap laki-laki di luar. Selama tugas yang diberikan oleh klan selesai, itu harus diselesaikan. Tidak diragukan lagi ini merupakan tekanan yang sangat besar. Jadi pemimpin klan maju untuk memenangkan kesempatan seperti itu bagi semua orang. Miao Xin telah memberikan cinta kepada beberapa pria sebelumnya.
Meskipun pria-pria itu meninggal dengan tidak bersalah, menyaksikan mereka mati di medan pembantaian membuatnya merasa agak bersalah. Bagaimanapun, kematian mereka disebabkan oleh diri mereka sendiri. Miao Xin tidak ingin lagi melanjutkan seperti ini. Jadi setelah menerima misi kali ini, Miao Xin membuat keputusan yang berani. Pilih pria yang tepat dan akhiri semuanya. Apa yang pantas? Dia yakin bisa selamat dari kompetisi pembunuhan, tapi dia tidak terlalu kuat, karena Miao Xin tidak yakin dia bisa mengendalikan seseorang yang terlalu kuat. Bukan karena dia tidak percaya pada pesona cintanya, tetapi orang-orang berkuasa itu sangat waspada dan tidak akan memberinya kesempatan untuk memberikan pesona. Jadi Miao Xin mengarahkan pandangannya pada Lu Yun. Ketika Lu Yun mengikutinya ke kamar pribadi dan tidak menemukan masalah dengan parfumnya untuk waktu yang lama, Miao Xin diam-diam bersukacita karena dia telah memilih target yang tepat kali ini. Sayangnya, beberapa hal yang terjadi kemudian menghapus sepenuhnya pengetahuan Miao Xin. Lu Yun meminum banyak cinta Gu, tapi tidak ada reaksi sama sekali. Hasil ini bahkan lebih mengejutkan daripada orang-orang berkuasa yang mengetahui ada yang salah dengan parfumnya begitu mereka memasuki kamar pribadi dan kemudian keluar kamar. Ini seperti dua pejuang, yang satu terlihat sangat kuat dan tidak memberikan kesempatan untuk meracuni. Dan satu lagi, kelihatannya mudah untuk diatasi, dan racun tersebut berhasil dimasukkan ke dalam tubuhnya, namun hasilnya pria tersebut meminum racun tersebut sebagai air. Mana yang lebih mengagetkan bisa dengan mudah dibedakan. Lu Yun adalah eksistensi yang melampaui akal sehat dan tampaknya berada dalam dimensi yang berbeda dari yang lain. Jadi bagaimana mungkin Miao Xin tidak terkejut? Miao Xin perlahan selesai berbicara, tapi ekspresi Lu Yun menjadi semakin menarik, dan akhirnya dia menyimpulkan. Sial, dia masih menganggap dirinya sebagai alat. Namun, manusia perkakas ini sedikit lebih beruntung dibandingkan manusia perkakas lainnya. Karena Miao Xin datang dengan tujuan untuk menikahi Lu Yun. Selama Lu Yun dapat bertahan dalam kompetisi pembunuhan berikutnya dan sumpah Miao Xin berlaku, maka dia secara alami tidak perlu lagi diperlakukan sebagai alat dan terus berpartisipasi dalam kompetisi pembunuhan di masa depan. Setelah mengatakan ini, Miao Xin tidak berbasa-basi dan berkata terus terang, meskipun tujuan saya kali ini adalah menemukan seseorang untuk membantu saya keluar dari kesulitan ini, kekuatan harus menjadi pertimbangan pertama, tetapi penampilan dan kondisi, saya harus mempertimbangkan itu juga. Sebelum aku memutuskan untuk memilihmu sebagai targetku, sebenarnya aku sudah punya calon, tapi penampilan orang itu terlalu biasa dibandingkan denganmu. Jadi aku mengubah targetku padamu, dan kebetulan aku mengetahui bahwa kamu dan Xiao Qin sebenarnya adalah saudara kandung. Dengar, bicara dan bicara, ini bukan hanya tentang mendambakan kecantikan diri sendiri. Apa menurutmu aku, Lu Yun, adalah tipe orang yang biasa-biasa saja? Dan, Anda masih memilah-milah, apakah Anda benar-benar berpikir Anda sedang memilih selir? Lu Yun memutuskan untuk langsung jatuh, dan berkata sambil mencibir, Bibi, apakah gengmu seusiamu tahun ini? Lu Yun telah mengetahui bahwa Miao Xin punya masalah. Dia jelas terlihat seperti gadis berusia 20-an, tapi matanya terkadang menunjukkan kedalaman yang tidak sesuai dengan usianya. Ini seharusnya sifat Miao Xin yang terungkap secara tidak sengaja. Dia tidak bisa menahannya, dan mata adalah jendela jiwa. Lu Yun kebetulan melihat ke jendela ini dan menusuknya dengan keras. Jadi di pesta pernikahan, ketika Xiao Qin mengatakan bahwa Miao Xin terlihat murni, Lu Yun hanya tersenyum dan berkata, gadis itu tidak murni sama sekali. Saat itu, Xiao Qin salah memahami maksudnya. Lu Yun menemukan ada yang tidak beres dengan Miao Xin saat itu. Tetapi pada saat itu, Lu Yun tidak mengetahui alasan spesifiknya. Baru setelah dia mendengar kata-kata Miao Xin, Lu Yun baru mengerti. Semuanya adalah penyebab kutukan. Miao Xin berkata bahwa klan Gu mereka dikutuk, dan tubuh banyak orang menua dengan cepat. Baru setelah mereka meminum ramuan yang diberikan oleh pria misterius itu, mereka tiba-tiba menjadi segar kembali, bahkan lebih muda dari sebelumnya. Jadi usia sebenarnya Miao Xin pasti lebih dari 20 tahun. Bibi, Lu Yun langsung membuat bingung Miao Xin. Wanita mana yang suka mendengar sebutan seperti itu? Ambil rebung. Miao Xin segera menatap Lu Yun dengan marah, dengan ekspresi kesal di wajahnya, dan berkata, Tuan Lu, saya bahkan belum menikah. Saya harap Anda dapat sedikit menghormati saya. Oh, jadi berapa umurmu? Lu Yun bertanya sambil setengah tersenyum. Ini adalah pertanyaan yang sangat kasar. Tapi Miao Xin berpikir sejenak dan menjawab, awal 30-an. 30 itu seperti serigala, 40 itu seperti harimau, 50 bisa menyerap kotoran sambil duduk di tanah. Lu Yun bergumam dalam hati, tapi segera dia berkata dengan marah, Bibi, kamu hampir 10 tahun lebih tua dariku, bagaimana kamu bisa tega melakukannya? Sekalipun kamu memasang jimat cinta pada dirimu sendiri, kamu tetap ingin menikahi dirimu sendiri. Bukankah ini sapi tua yang memakan rumput muda? Tidak dapat diterima, Lu Yun tidak akan pernah membiarkan tragedi cinta pertama guru Tian Xuanzi menimpanya lagi. Meskipun usianya 10 tahun, ia tidak terlalu tua. Itu tidak akan berlebihan seperti Tian Xuanzi dan cinta pertamanya, kakak perempuan, perbedaannya hampir sepertiga abad. Tapi Lu Yun harus mengakui bahwa dia memang tidak berselera seperti guru Tao tua dalam hal ini. Tuan Lu, Anda sudah keterlaluan.
Ketika Miao Xin mendengar bahwa Lu Yun juga memanggil bibinya, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia menatap Lu Yun dengan mata terbelalak, seolah ingin melahapnya dengan mata tertuju. Lu Yun berkata, maaf, saya tidak boleh bercanda tentang usiamu. Mari kita ganti topik. Kamu berumur 30 dan kamu masih belum menikah. Petik 2, petik 2. Miao Xin memiliki keinginan untuk membunuh seseorang. Kali ini, Lu Yun berkata lagi, sebenarnya, kamu tidak perlu merasa rendah diri. Wajar jika tidak menikah pada usia 30. Aku bahkan mengenal seseorang yang telah menjadi bujangan seumur hidupnya. Lu Yun memikirkan kehidupan Ye Qingcheng sebelumnya, yaitu Peri Qingling. Dia segera mengoreksinya dan berkata, tetapi kamu masih sedikit berbeda dari yang saya kenal. Dia belum pernah menyentuh pria seumur hidupnya, tetapi kamu berbeda. Lu Yun tidak melanjutkan berbicara, dan mengganti semua kata dengan pandangan sekilas. Bagaimana mungkin Miao Xin tidak mengerti apa yang dia maksud, dan berkata dengan marah, Tuan Lu, bagaimana Anda bisa menghina orang seperti ini? Anda membuatnya terdengar seperti saya biasa saja. Bukankah begitu? Jika dia tidak mengalami ratusan pertempuran, bagaimana dia bisa memiliki trik yang luar biasa? Miao Xin mendengus dingin, apakah menurutmu aku akan membiarkan orang-orang Bao yang terkena mantra cinta itu menyentuhku? Ketika seorang pria jatuh di bawah mantra cinta, dia dikendalikan dari tingkat spiritual. Tanpa persetujuan Miao Xin, bagaimana mereka berani menyentuh Miao Xin? Jadi kamu masih seorang nona muda. Seorang nona muda berumur 30 tahun. Ada pertanyaan, tidak masalah, tapi aku tidak percaya. Anda, Miao Xin hampir kesal dengan Lu Yun. Jika Anda tidak percaya, apakah saya masih harus membuktikannya kepada Anda? Bagaimana hal seperti itu bisa dibuktikan begitu saja? Ini adalah pertama kalinya Miao Xin bertemu dengan pria yang tidak bisa berkata-kata. Faktanya, bagaimana dia bisa tahu bahwa Lu Yun sama sekali tidak tertarik pada apakah dia seorang wanita muda atau bukan, dia hanya mengejeknya. Jadi topiknya tidak bertahan lama. Lu Yun segera menenangkan diri dan bertanya, karena kami sudah banyak bicara, mengapa tidak memberitahu kami apa sebenarnya kutukan klan Gu Anda? Tidak tahu. Jawab Miao Xin dengan marah, jelas masih marah atas apa yang baru saja terjadi. Lu Yun mengerutkan kening, dan tiba-tiba nafas dingin keluar, menatap Miao Xin seperti dewa kematian, jangan lupa, hidupmu bukan lagi milikmu. Sepertinya seluruh dunia menjadi gelap. Tubuh Miao Xin bergetar hebat. Hati saya menjadi semakin ketakutan. Karena temperamen orang seperti Lu Yun sangat tidak terduga. Dia bercanda dalam 1 detik dan kemudian mengubah wajahnya pada saat berikutnya. Tertangkap basah. Miao Xin tidak berani berbicara dengan sikap yang sama seperti sebelumnya, tetapi berkata dengan panik, saya benar-benar tidak tahu. Bukan hanya saya, tetapi semua orang di klan Gu kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. 5 tahun yang lalu, setelah kami mengadakan upacara suci klan Gu, banyak orang menjadi tidak sehat keesokan harinya, namun belum ada yang mengetahui alasan spesifiknya. Pria misterius itulah yang memberitahu kami bahwa kami dikutuk. Miao Xin tidak berani berbohong. Lu Yun mengerutkan kening dan bertanya, jadi kamu begitu mudah mempercayai kata-kata orang itu? Ini bukan masalah percaya atau tidak, ini masalah ketidakpercayaan kita. Dia memiliki ramuan yang kita butuhkan, dan dia juga mengendalikan hidup kita. Beraninya kita memiliki keraguan. Kata Miao Xin dengan ekspresi pahit di wajahnya. Ini sangat menarik. Lu Yun sepertinya sudah menebak alasan mengapa orang tua Xiao Qin tidak saling mengenali. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, aku telah memutuskan untuk pergi dan melihat gaya Gumu, suku di Xinjiang Selatan.